Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Iwayan Heri Hermanto SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Tegal Jaya, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor peserta 2015 031 98 260. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Tegal Jaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Semuanya berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Heri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kondisi kalian? Sehat? Saya berharap kalian selalu sehat dan selalu bahagia sehingga pelajaran hari ini kita bisa lakukan dengan sangat baik ya. Baik, anak. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan awali dengan berdoa ya. Oke, siapa yang mau berdoa? Silakan. Silakan, Andra. Terima kasih. Yang saya bisa pada hari ini, baiklah kita berdoa. Saya akan mungkin secara Katolik memohon agama lain dengan sebaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Andra, silakan duduk. Oke, semuanya silakan duduk. Ya baik anak-anak. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa kita akan presensi dulu. Silakan dicek kanan dan kiri kalian apakah ada teman-teman kalian yang tidak sekolah hari ini. Silakan. Hadir semuanya? Angel, hadir? Hadir, Pak. Oke, Rian hadir ya? Tidak sehat? Nanti kalian akan ajak kalian untuk menyaksikan sebuah video. Semuanya fokus ke depan. Ya. Nanti dari video ini ada beberapa hal yang harus Bapak tanyakan pada Udah sekarang berlalu sejak COVID-19 pertama dari 100 guru sampai diadakan kita, apakah kita masih bisa? Mana negara-negara yang udah hampir bebas corona kan lanjutin penyebaran virus bakal makin berat. Dokter para ahli memperkirakan setidaknya harus ada 60 sampai Tadi Bapak sudah menyampaikan sebuah video kepada kalian. Ya. Kalian sudah nonton video itu. Nanti kita bermain dulu ya. Permainannya adalah namanya permainan bermain bola gila. Nanti ada maksudnya di sini. Ya. Kalian akan mengoper bola dari teman-teman yang lain sesuai dengan iringan lagu. Nanti ketika lagu itu mati, berarti siapapun yang terakhir pegang bola dia akan maju ke depan dan menyampaikan apa sih pesan yang bisa disampaikan dari video yang sudah Bapak tampilkan. Paham sampai sini ya? Paham ya? Suaranya mana? Ada suara. Kita akan mulai. Bola akan saya berikan pertama pada Dean. Oke, Dean jangan dioper sebelum musik dimulai. Siap ya? 3, 2, 1. Oke. Slow, santai. Ya, ya boleh kemana aja ya. Fokus. Oke. Iya. Wes, oke, silakan. Oke, coba bolanya. Oke. Oke, anak-anak. Jadi kita akan dengarkan apa sih yang sudah Grace lihat dari video tersebut. Ya, apa yang Grace bisa dapatkan. Nah, oke silakan Grace. Dari video yang saya tonton tadi, menurut saya kan waktu dulu kemarin-kemarin kita sedang menghadapi Gak usah grogi Grace ya. menghadapi vaksinasi agar tubuh kita itu kebal dari virus itu tersebut. Ya, tepuk tangan untuk kita. Nah, baik anak-anak. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa itu adalah sebuah fakta. Ada fakta di sana yang membuat kita Inggris itu percaya sama video itu.
Melalui tes ada fakta, ada ide. Hari ini kita akan belajar apa sih? Ada yang tahu? Angkat. Ya, Angel? Teks eksposisi. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita akan belajar yang namanya teks. Oke. Saya mau sudah latihan di sini. Eksposisi. Red dari bawah kotak. Nah, ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya. Jadi kalian itu juga harus tahu bahwa kenapa sih kita harus belajar teks eksposisi, apa sih gunanya buat kita. Nah, kalian harus tahu. Ini goal kita ya. Jadi kalian ini nanti diharapkan mampu untuk mengetahui isi dari teks eksposisi. Selain itu juga kalian diajak untuk mengenal struktur dari teks eksposisi tersebut. Selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk menyebarkan motivasi, ya. Menyebarkan aura positif, motivasi kepada kita semua sebelum kita memulai belajar bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap anak silakan keluarkan HP kalian semuanya. Oke, kalian pilih fitur voice note. Kalian pilih fitur voice note, silakan kalian sampaikan motivasi kalian dan langsung kirim ke grup tersebut. Oke? Bapak berikan waktu 10 detik dari sekarang. 10, 8, Diraih oleh 1000 cara. Nah. 3. Kita mulai ya. Kita dengarkan sama-sama bagaimana motivasi kalian. Awali pagimu dengan bahasa Indonesia. Belajar untuk meraih masa depan. Oke, terima kasih teman untuk kita semuanya. Baik anak-anak, jadi kita sudah menyampaikan, mengeluarkan motivasi kita dari hasil kalian sendiri ya. Tapi kalian harus menjadi anak yang bertanggung jawab dengan apa yang kalian sudah sampaikan. Kita harus semangat kali ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, Bapak ingin tahu dulu sejauh mana sih kalian sudah mengetahui teks eksposisi. Kalian sudah belajar sebelum, ya. Tapi Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang eksposisi. Nah, Bapak di sini punya barcode, ya. Silakan barcode ini kalian scan dulu, kemudian Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di barcode ini. Yang sudah, boleh tahu waktu langsung saja. Kita akan segera masuk ke 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya semuanya. Baik, silakan kita taruh HP-nya. Nah, untuk kali ini Bapak bisa kalian lihat di sana. Bapak punya sebuah teks ya. Nah, teksnya adalah berjudul pemberian vaksin COVID-19. Oke. Nah, Bapak minta tolong Felis coba berdiri. Silakan Felis bantu membaca, yang lain menyimak teks tersebut. Silakan Felis. COVID-19. Pemerintah terus mengencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, berdasarkan pada sejumlah pertimbangan, praktisi kesehatan Dr. Andi Komeni Takdir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sesuai dengan saran tenaga kesehatan. Oke, terima kasih Felis. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, jadi kalian sudah praktikkan bersama-sama dan sudah dibaca oleh teman kita Felis. Nah, di sini ada sebuah teks. Teksnya berjudul pemberian vaksin COVID-19. Nah, dari teks ini ada 3 pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan pada kalian. Yang pertama, apakah judul teks eksposisi tersebut? Yang kedua, apakah yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut? Yang ketiga, pada bagian mana anak-anak dapat mengetahui ide pokok teks eksposisi tersebut? Oke, ini 3 pertanyaan. Siapa yang ingin menyampaikan jawabannya? Silakan langsung. Ya. Jadi apa? Apakah judul teks eksposisi tersebut? Sekarang. Adalah program pemberian vaksin Program pemberian vaksin. Oke, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan ya. Sekarang ya. pada bagian awal, pada paragraf awal kalimat
sekali ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Ya, oke, Bapak berharap kalian benar-benar bisa terpancing dari teks yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, di sini Bapak juga punya 2 pertanyaan lagi. Bagaimana cara kalian agar dapat mengetahui isi teks eksposisi secara keseluruhan? Itu yang pertama. Yang kedua, struktur apa saja yang membangun teks eksposisi agar dapat membedakan dengan jenis yang lain? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana pendapat kalian? Siapa yang memberikan pendapat? Bagaimana cara kalian agar dapat mengetahui isi teks eksposisi secara keseluruhan? Oke, itu silakan sendiri itu. Membaca keseluruhan teks eksposisinya. Cara membaca secara keseluruhan. Setelah itu mencari kebenaran faktanya. Oke, tepuk tangan Melike ya. Nanti kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya sekarang kita bisa tahu isinya seperti apa. Oke, bagus. Sekarang struktur apa saja yang ada di sana? Ada yang tahu? Ada yang tahu struktur dari teks eksposisi? Ada yang sudah baca? Ya, Dika? Dika lagi. Jangan silakan dulu. Pak ini. Dan struktur dalam teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis. Di dalam tesis itu terdapat isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam isi teks tersebut. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen. Di sini sang penulis mengungkapkan argumentasinya, sejumlah argumentasinya sesuai dengan fakta yang terdapat menurut sang penulis. Yang kata-kata, tentunya pengetahuan kalian tentang eksposisi sudah lumayan ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sana, sekarang dipakai 3 bagian: tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Sama seperti yang disampaikan. Saya pasti yakin kalian akan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Baik, terima kasih semuanya. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar secara berkelompok. Bapak akan bagi kelompoknya sesuai dengan yang sudah ada di layar tersebut. Nah, kelompok ini diambil dari nilai-nilai terbaik yang ada di kelas kalian kemarin. Kalian bisa lihat ada Nicole, Edel, Felix, Yoga, Gavin. Kelompok 2, Angel, Nike, Grace, Rama, dan Dea. Kelompok 3, Bening, Fania, Dida, Yosua, dan Angga. Kok kesamaan ya? Karena saya nggak aja. Oke, nanti kelompok 1 ada di sini. Dan kelompok 2 ada di sini, kan? Kelompok 3 ada di sini. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan menuju ke kelompok masing-masing. Gerak, Pak. Oke, baik, sudah semua ya? Kalian lihat di sini, Bapak punya yang namanya RKPD ya. Ini adalah lembar kerja nanti kalian. Kalian akan mengerjakan semuanya ya di RKPD ini. Kalian akan bekerja bersama kelompok. Bapak berharap kalian semuanya bekerjasama dengan baik, tidak ada yang bengong. Kelompok tolong diarahkan teman-temannya untuk aktif semuanya. Paham seperti sini ya? Bapak bagikan RKPD. Oke, silakan kelompok 1, di kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan ditulis dulu identitas kalian, nama dan sebagainya. Baik semuanya, selanjutnya Bapak punya yang namanya bahan ajar. Oke, bahan ajar. Nanti untuk bahan ajar ini berguna untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di RKPD tersebut. Nah, bahan ajar ini nanti kalian gunakan untuk mencari referensi. Selain kalian menggunakan bahan ajar atau materi yang Bapak siapkan di buku bahan ajar ini, kalian Bapak persilakan untuk
mencari informasi di gadget kalian atau di HP kalian. Kalian boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang, seperti misalnya AI, ChatGPT dan lain sebagainya ya. Silakan kalian gunakan. Itu kalian gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Paham semuanya ya? Baik, lanjut. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, tolong diikuti instruksi yang ada di LKPD ya. Kalian bisa buka di halaman pertama. Ya, oh ini sama. Ya, kalian bisa lihat instruksi di LKPD. Kalian lihat di halaman pertama, baca petunjuk di sana. Oke. Bapak minta tolong bening, tolong dibacakan sambil berdiri petunjuknya. Dengan cermat instruksi soal yang akan dijawab. Oke, baca dengan cermat. Lanjut. Yang kedua, cermatilah teks eksposisi berjudul Pentingnya Vaksin di Masa Pandemi COVID-19 Oke. yang tercantum pada LKPD. Yang ketiga, diskusikanlah bersama anggota kelompok agar dapat menguraikan isi dan menganalisis struktur teks eksposisi tersebut. Yang keempat, tulislah hasil diskusi kelompok kalian pada tabel yang telah disediakan dengan lengkap dan jelas. Ya. Yang kelima, pilihlah salah satu perwakilan. Oke, bagus. Nah, di sana ada kesalahan ketik ya, nomor 2. Sekarang terima kasih ini, silakan tuh. Nah, ya. Silakan kalian mulai bekerja, silakan tulis identitasnya, nama dan sebagainya. Silakan kalian mulai bekerja dari sekarang. Jika ada kesulitan, boleh tanyakan ke Bapak ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Ya, semuanya diskusi ya. Tulis paragrafnya apa supaya gampang harus cari. Kemudian yang kedua, kamu cari tahu dulu di mana aja tesis itu apa dan sebagainya. Jelas ya? Oke, lanjut selamat bekerja. Ini kamu baca dulu. Kemudian ini kan sudah jelas nih paragraf. Nah, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari gagasan utamanya. Nah, di sini kan bahan yang kamu harus ketahui kan jenis paragraf. Oke, nah itu kamu gunakan untuk mencari. Kemudian selanjutnya, nah ini kamu disuruh nyari strukturnya. Strukturnya sudah dikasih nih, campuran awal dan akhir. Oke, jelas. Kemudian ini tesis, ini kan rangkaian argumen itu apa, penjelasan itu apa, lalu kamu cari di teksnya. Ya, oke, ya Pak. Ayo, nanti kita akan Ya, yang lain boleh langsung lihat di HP ya, buka HP-nya. Silakan cari tahu tesis itu apa, rangkaian argumen itu apa, buka HP-nya, buka HP. Yang itu bisa buka di HP masing-masing, supaya HP ini ya. Kita kedua. Yang ada di Indonesia tidak bisa dilihat. Yang membuat Indonesia masuk peringkat kedua terbanyak berdasarkan data. Iya, berdasarkan data yang berdasarkan data yang telah dijual. Indonesia merupakan negara dengan jumlah soalnya ini kan bahasnya Inggris, jadi dia di akhir, ya kan? Dasar umum itu Indonesia memiliki popularitas 18 juta, populasi 18 juta. Tesisnya yang mana kira-kira?
4, 3, 2, 1. Oke? Semuanya perhatikan ke depan, ya. Kita akan mulai presentasi, oke. Presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian, ya. Maka dari itu kita akan pilih sekarang kelompok mana yang akan tampil terlebih dahulu, ya, dengan cara bermain bola dulu, ya. Oke, sampai kalian dulu. Oke, kita akan mulai. Res. Pelan-pelan aja, enggak apa. Pelan-pelan. Ya, oke. Jangan nangis. Jangan nangis. Mantap. Ya. Terus. Oke, silakan kelompoknya Mania Bening untuk ke depan, ya. Oke, kelompok maju semuanya, silakan. Kita akan presentasi. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Nanti ada sesi tanya jawab, ya. Kalian akan diberikan kesempatan untuk menanggapi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang bernama saya Fania, saya Bening, Saya juga. akan mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami. Oke, silakan jelaskan sedikit. Oke, dari hasil diskusi kami pada paragraf pertama, gagasan umum yang kami ambil adalah Indonesia kembali menuai sorotan dunia sehubungan dengan parahnya masalah sampah yang kian berkembang dan belum bisa teratasi. Pada paragraf kedua, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Yang ketiga, pada paragraf ketiga, dampak tingginya pencemaran sampah di Indonesia adalah kian meningkatnya polusi dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Berisi isu masalah ataupun pendapat tulis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik. Kita mulai sesi diskusi sekarang. Silakan kelompok yang mau menanggapi, dimulai dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan berdiri langsung. Sebelum saya memberikan pendapat, perkenalkan nama saya Angel dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan bagus. Tetapi ada sedikit pertentangan menurut saya, menurut kelompok kami. Pada bagian tesis itu sepertinya kalian tidak menyebutkan atau tidak mengambil kutipan yang berisi suatu masalah atau isu yang sesuai dengan struktur dari tesis. Jadi menurut kami yang seharusnya itu adalah Indonesia kembali menuai sorotan dunia sehubungan dengan parahnya masalah sampah plastik yang kian berkembang dan belum bisa teratasi. Dan juga kurang lebih dari 3,20. Silakan moderator sampaikan saja kalau menerima langsung saja dulu. Oke, bagus ya. Sudah bisa memberikan. Oke, dari kelompok 1 silakan ada yang mau sampaikan. Boleh? Silakan. Kelompok 1. Jangan lupa perkenalkan nama saya Nova. Sekarang akan saya sampaikan. Dari hasil diskusi yang kalian bacakan untuk soal nomor 1, pada paragraf keempat, kalian menyampaikan bahwa gagasan umumnya adalah adanya sampah yang menimbulkan populasi perairan bisa berdampak pada menurunnya kinerja pariwisata Indonesia. Nah, di sini berbeda dengan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, gagasan umum paragraf keempat itu adalah selain berdampak pada lingkungan, parahnya masalah sampah Indonesia juga dapat berdampak pada bidang perekonomian. Kami katakan demikian karena pariwisata itu merupakan salah satu dari bidang perekonomian. Jadi kalimat yang kalian sebutkan menurut kami itu adalah kalimat penjelas dari gagasan utama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan. Terima
Menerima. Oke ya. Baik. Jadi di sini bagusnya kita diskusi ya. Jadi kita benar-benar bisa menyatukan segala informasi yang kita dapatkan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk kelompok ini? Kelompok 3? Tidak ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik dan ini saatnya kalian bisa lanjutkan ke depan ya. Bapak punya jawaban dari hasil yang sudah kalian buat tadi. Semoga ini bisa menjadi penguat untuk kalian, ya, penguatan untuk kalian untuk menyempurnakan jawaban kalian. Jadi kalian bisa perhatikan di sana bahwa uraian teks eksposisi, judul sampah plastik di lautan. Paragraf pertama, Indonesia kembali menulis korban dunia. Itu saja. Nah, intinya di sini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah untuk kita bisa menemukan ini, kita perlu mengetahui tentang apa sih itu jenis-jenis paragraf atau pola pengembangan paragraf. Ada disebut dengan paragraf D, ada argumen dan penegasan ulang. Kita harus tahu pengertiannya. Tesis itu apa? Rangkaian argumen itu apa? Penegasan ulang itu apa? Setelah kita lebih paham tentang struktur ini, baru nanti kita bisa memulai untuk menulis sebuah teks eksposisi. Jelas sampai di sini? Oke, paham ya? Nah, ini penguatan dari saya. Catatan sebagai latihan pembelajaran. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Nah, kita akan masuk ke ada yang mau menyimpulkan. Sebelum kita mau menyimpulkan, saya mau kalian perbaiki dulu mejanya. Kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Silakan. Saya berikan waktu. Sekarang orang dong maju ke depan. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal ke akhir. Silakan. Oke, yang belum maju, mungkin dia maju ke depan. Silakan untuk efisien waktu karena kita sudah mau bel jam. Oke, silakan yang mau menyampaikan. Siapa Nike? Nike siap ya? Ayo Nike ke depan Nike. Ya, oke, Nike, Pak Nike. Silakan Nike. Yang kita pelajari tadi bahwa teks eksposisi itu dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita, di mana kita dapat menyampaikan argumen atau pendapat kita kepada seseorang berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan kebenarannya. Nah, di dalam teks eksposisi ini ada 3 struktur utamanya. Dan sekian kesimpulan dari saya. Oke, sampai. Jadi itu simpulannya. Jadi kita sudah belajar tentang paragraf, kita sudah belajar tentang struktur. Nah, sudah paham sekarang teks eksposisi? Sudah punya materi kalian untuk bisa menulis teks eksposisi. Nah, setelah kalian sudah belajar, saya tes lagi, ya. Sebelum kita akhiri, kita tes lagi. Silakan di scan barcode dulu. Scan barcode semuanya. Kita akan post test. Saya akan mau lihat setelah kalian sudah belajar tadi, apakah kalian ada peningkatan nilai. Silakan di scan dulu. Itu sudah. Oke. Sudah diklik? Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Baik. Kita akan masuk ke bagian refleksi sekarang. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi untuk kalian. Apakah yang menarik dalam pembelajaran kali ini? Oke, secara jujur, silakan sampaikan hal positif yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Siapa saja boleh, silakan angkat tangan berdiri untuk menyampaikannya.
tadi? Menurut saya yang menarik dari pembelajaran ini, karena pembelajaran ini tuh diselingi dengan games yang menarik, jadinya kita bawaannya santai gitu, nggak tegang. Kayak tadi bola gila, kita bisa lempar-lempar bola, terus yang kena bisa maju ke depan untuk menyampaikan pendapat. Terus kita juga bisa bertukar pikiran sesama kelompok dan kelompok lain juga. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Nonton video, habis itu tuh kita main bola gila itu, jadi kita bisa lebih seru pembelajarannya, sama pas tanya jawab tadi bisa nyampein pendapat satu sama lain. Udah itu aja Pak. Oke, tepuk tangan. Jadi seperti itu. Grace, silakan Grace. Oke, silakan Grace. Saya mendengar itu dari yang semua bilang ya, sebetulnya kalau baru awal pembelajaran sudah ada game, sudah ada video yang santai, dan video yang membuat kita lebih semangat belajar eksposisi, dan yang membuat menarik juga kayak kita bisa mengutarakan pendapat kita pada teman-teman agar memberi pendapat yang berbeda. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, untuk Bapak ini, jadi tugas kita di rumah, kalian sudah membuat sebuah teks eksposisi tadi dalam sama kelompok kalian. Kalian buat dalam media Canva nanti. Ya, setelah kalian buat dalam media Canva, nanti kalian masukkan ke Google Site kita. Kita kumpulkan tugas kita di Google Site ini. Dan nanti Google Site ini kita akan sebar ke masyarakat agar dia bisa menikmati atau bisa membaca hasil belajar kalian juga. Paham sampai sini tugasnya? Baik. Kalau sudah paham, sebelum Bapak tutup, Bapak bacakan dulu nama-nama yang memiliki yang mendapat nilai tinggi, nilai yang terbaik dalam tes tadi ya. Oke. Ada 4 anak di sini mendapatkan nilai terbaik. Yang pertama ini silakan maju ke depan. Yang pertama Nike, silakan ke depan. Selanjutnya Edel. Kemudian Dean. Dan yang terakhir Nicole, silakan ke depan. Ya. Baik, keempat anak ini mendapatkan nilai yang sama ya. Yaitu adalah nilai 80. Maka dari itu anak ini adalah anak yang terbaik di hari ini. Saya berikan snack kita di sponsori. Kita disponsori oleh PJS. Oke. Saya berikan penghargaan kepada anak-anak yang sudah mendapatkan nilai terbaik hari ini ya. Jadi inilah dia, tepuk tangan sekali lagi. Semoga kalian juga nanti bisa termotivasi untuk pelajaran berikutnya untuk bisa mendapatkan reward dari Bapak. Selain itu juga mereka akan menjadi ketua kelompok di next pembelajaran berikutnya. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, jadi demikianlah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan kita dan pertemuan kita kali ini sudah 2 jam ya kita tutup. Kita akan tutup dengan berdoa. Silakan siapa yang mau berdoa? Kali silakan ke depan. Yang lain Bapak undang untuk berdiri.